Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Sehat? Sehat nggak? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan siang hari ini, edisi ke hari ketiga lebaran ya. Di hari ketiga dan tepat di tanggal 15 Mei 2021. Dan seperti biasa, kemarin nggak ada vlog ya teman-teman. Mohon maaf, kemarin aku full di rumah itu banyak. Ada beberapa teman-teman yang datang masak, bikin soto, terus full juga tamuku. Jadi aku nggak sempat syuting. Hari ini aku akan berkunjung ke kediaman Mama Ita di daerah Pinang Ranti, sehingga hari ini aku memang sengaja mengosongkan waktu. Asik, so penting banget lu tulus. Enggak, tapi aku menyempatkan waktu untuk hari ini, memang mengosongkan jadwal untuk pergi ke Mama, karena kan mulai padat juga teman-teman. Jadi aku tuh udah mulai Sabtu, mulai hari Minggu udah mulai kerja, udah mulai alhamdulillah sudah mulai banyak kerjaan yang masuk. Dan insya Allah tanggal 19 Mei besok kita ketemu di Garut ya. Nama desanya adalah Desa Banyuresmi. Sebentar aku buka dulu bannernya ya. Kalau teman-teman siapa tahu ada yang mau ketemu, pengen join di sana, pengen ikut nonton juga boleh. Nama desanya adalah Desa Binakarya Banyuresmi, daerah Garut. Teman-teman yang mau ikut partisipasi, pengen datang, pengen ketemu sama Mas Tulus, boleh besok langsung merapat ke Garut ya. Jadi tanggal 18 malam Mas Tulus sudah jalan dari sini. Jadi agak banyak kegiatan, sudah banyak kegiatan. Makanya sekarang disempatkan untuk berjalan-jalan dulu, dituntaskan dulu. Jadi hari ini tuh mau ke Mama, mau ke ibu yang dicondet. Jadi semua mau saya tuntaskan hari ini supaya besok sudah bisa kerja free. Dan Mas Wardi juga dengan kondisinya agak kurang sehat sebetulnya, karena pinggangnya katanya pegel. Aku mau bawa ke dokter juga nanti. Jadi banyak, hari ini lumayan banyak kegiatan, makanya Mas Ul sempatkan dulu. Yang lain lagi pada makan, aku sempatkan dulu buat bikin video supaya tetap hari ini ada video ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam sekali lagi untuk semuanya. Selamat bergabung dan juga selamat menikmati suasana libur bersama keluarga tercinta. Hari ini yang namanya masih lebaran ketiga, pasti di rumah pasti ya. Ada yang pulang, ada yang tidak, ada yang mudik atau tidak, dalam kondisi apapun semoga jenengan semua selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi Mas terus ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya, para subscriber yang mungkin pernah ada rasa sakit hati ke saya, pernah tersinggung dengan omongan saya, atau pernah merasa kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya bisa minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya untuk para sepuh grup ya, maksudnya para senior grup WhatsApp Rumah Orang Baik, tanpa terkecuali saja untuk semuanya yang selalu setia, yang selalu baik sama saya. Kalau misalnya ada rasa sakit hati ke saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga di hari yang fitri ini semua beban, semua dosa yang dulu pernah kita lakukan terlebur dengan adanya rahmat dari Allah, dengan adanya bulan Syawal ini ya teman-teman ya. Saya minta maaf sekali lagi. Pokoknya siapapun yang sedang dalam kondisi apapun saat ini, ngumpul atau tidak bersama keluarga di perantauan, atau lagi sendiri atau lagi sedih, lagi apapun yang terjadi, tetap harus semangat, hidup terus berjalan ya, siapapun kalian ya. Pasti doakan untuk yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali saja, semoga yang lagi sakit cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah, amin. Untuk yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi bermasalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya, amin ya Allah. Dan juga untuk jenengan yang mungkin saat ini sedang dalam berduka, bersedih dengan karena alasan apapun, dengan musibah pun yang Allah berikan, tetap semangat. Semoga Allah tukar kesedihan tadi dengan sesuatu yang indah lagi di suatu ketika nanti, amin. Tetap semangat ya teman-teman ya. Dan program Nasi Box masih Mas terus lanjutkan untuk bukan di akhir bulan ini teman-teman ya, di akhir bulan Mei atau di awal bulan Mei juga boleh. Kita maksudnya di bulan Juni.
program sedekah nasi box di bulan Juni masih tunggu. Silakan teman-teman yang mau bersedekah, silakan klik kolom deskripsi. Saya sangat tunggu. Minimal 10.000, maksimal terserahnya dengan ya. Saya ucapkan terima kasih untuk hamba Allah yang sudah banyak membantu saya terus transfer, memenuhi donasi supaya cukup di bulan Juni. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar rizkinya lebih melimpah. Semoga Allah tukar dengan kesehatan. Semoga Allah tukar lagi dengan rezeki yang lebih banyak dari apa yang dengan sedekahkan. Amin ya Allah. Dan semoga ijab kabul lagi, maaf. Maksudnya semoga hajat dari apa yang dengan sedekahkan tadi, semoga Allah ijabah dan Allah berikan kabul. Amin ya Allah ya. Terima kasih banyak. Yang mau sedekah gimana caranya? Klik kolom deskripsi aja. Yang mau punya pertanyaan, saran dan juga kritik boleh langsung klik di kolom deskripsi ataupun DM di @bigtulus_bp2. Dan teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak, kalian sudah banyak mensupport saya. Dan tadi pagi ada cerita lucu dari Mbak Ria namanya. Beliau adalah salah satu subscriber yang dari Pontianak. Beliau katanya dari dulu sudah mengenal Mas Tulus. Saya tahu kamu sejak 2012 waktu masih di Facebooker Antv. Jadi dulu tuh beliau mengenalku cukup lama. Terus ceritanya tahu channelku, kemudian cari kontak personku. Setelah dapat kontak person, karena dia Mbak ini punya anak laki-laki yang mau disunatin. Dan kebetulan beliau kan orang Banyuwangi kan, di daerah Pontianak, dan beliau pengen ngundang saya ceritanya ke Pontianak. Saking dia bingung, takut saya salah orang atau takut ditipu, pengen saya visi malah, Mas saya gemeteran mas, saya mati dulu ya mas, Terus dia WhatsApp lagi, maaf Mas Tulus, aku bener-bener gemeteran. Hah? Mungkin saking excitednya kali ya. Waduh, Tulus ternyata gede banget orang. Aslinya gede banget ya Maria ya. Makanya aduh, pokoknya aku terima kasih banyak loh ya. Masih ditunggu yang mau ngasih rezeki, ngasih job di luar kota. Aku sangat tunggu. Udah mulai open kok, silakan. Soal harga itu bisa dikomunikasikan teman-teman. Kalau misalnya Mas Tulus, aku cuma punya duit segini, tapi aku pengen Mas Tulus ke sini loh, ke sini misalnya, nggak apa-apa, silakan. Ayo yang mau kasih rezeki, karena aku sudah open job lagi. Teman-teman yang mau kasih rezeki sama aku sangat-sangat aku tunggu ya. Yang di Pontianak mudah-mudahan jadi ya Mbak Ria, biar kita bisa ketemu. Aku ngajuin harga segini, ya ampun Mas Tulus, bisa dikurangin lagi nggak? Terserah, pokoknya harga itu ternyata masih bisa bergoyang. Yang penting adalah saya bekerja itu dengan kenyamanan. Kalau saya jujur begitu, jadi red kerja. Jadi kan saya kan kerja pasti kalau di luar kota pasti bawa satu asisten, bawa satu orang. Jadi satu orang ini kan tetap harus saya bayar juga dan lain sebagainya. Kalau mau ada hal-hal yang mau disampaikan sih biasa, bisa japri, tenang aja, asik. Oke, pokoknya siapapun kalian, aku terima kasih banyak atas support baiknya. Aku ngerasa senang juga sih pagi ini karena apa ya bahagia aja dengan rasa yang seperti ini. Lambat laun saya sudah semakin, ya udahlah, namanya juga kehidupan, ada suka ada duka ya, dibikin santai aja gitu loh pokoknya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscriber semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, yang di dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali, para TKI TKW semuanya sehat selalu, yang bisa pulang kampung ataupun tidak, semuanya pokoknya sehat selalu, yang di dalam negeri dan juga luar negeri ya, semuanya aja. Ada sebuah pertanyaan lagi yang menggelitik saya. Mas Tulus, ketika di malam takbir kemarin, apakah Mas Tulus melihat orang tuanya Mas Tulus diizinkan pulang sama Allah? Pertanyaan yang agak aneh. Karena orang tua dulu bilang, katanya beberapa makhluk Allah ada yang diberikan izin untuk menengok rumahnya di hari-hari tertentu. Misalnya malam Lebaran, kemudian malam puasa ya, malam munggah, terus di hari-hari penting anaknya, entah sunatan, entah nikahan, entah atau apa. Jadi ada beberapa orang tua dulu mengatakan seperti itu. Apakah itu betul Mas Tulus? Bagi saya jawaban itu mungkin saja ada. Bahkan saya sudah membuat video soal ini. Dan ada kemungkinan beberapa hamba Allah yang dipilih sama Allah, orang-orang khusus yang dipilih diberikan izin untuk pulang atau menengok cucunya. Dan karena di hari-hari sakral, insya Allah ada beberapa makhluk Allah yang diberikan izin sama Allah untuk pulang menengok orang saudara-saudaranya, anak cucunya, khususnya di hari-hari Lebaran. Betulkah ada? Lalu kemarin Mas Tulus melihat siapa di rumah? Apakah leluhurnya Mas Tulus ada yang Mas Tulus lihat? Jawaban saya adalah betul.
ada beberapa leluhur. Aku sempet yang bukan ya pas malam takbir aku kan jalan sama Mas Wardi. Aku tuh jujur teman-teman ya, ini maaf sebelumnya. Aku tuh kalau malam takbir selama mama meninggal atau jauh dari orang tua, aku tuh kalau pas malam takbir biasanya nonton di bioskop. Aku nyari jadwal pas di atas Isya. Jadi selalu begitu pada tahun-tahun sebelumnya. Biar aku nggak terlalu fokus mendengarkan takbir. Bukan aku musyrik, bukan aku murtad, bukan, tetapi aku nggak mau nangis karena jauh dari keluarga, karena di perantauan tanpa siapapun. Aku tuh lebaran pada masa lalu, aku sering bohong sama orang tuaku. Kondisimu gimana, Le? Baik-baik aja, Ma. Aku masak daging. Bahkan aku pernah berpura-pura masak rendang, padahal yang aku rendang itu tempe, bukan daging. Nih, Ma, aku foto, aku video tuh rendang ya, Ma, karena kan rendang kan tertutup jadi nggak terlalu kelihatan dan kotak-kotak. Wah, dagingnya gede-gede banget. Iya, Ma. Padahal itu aku bohong. Dan ini sebenarnya Lebaran tahun ini aku yang pulang tuh baru tahun ini ngerasain dengerin takbir yang full di rumah. Kadang itu aku malah jalan ngayap kemana sampai aku jam 12 jam 1 aku baru pulang. Biasanya kayak gitu. Dan tadi malam takbir yang kemarin kebetulan Mas Wardi kan ngajak beli dompet sama beli baju koko. Dan aku alhamdulillah ada rezeki dari hamba Allah. Aku ajak jalan anaknya. Aku ajak jalan. Pas sudah jalan ternyata di rumah ada yang telepon, mama dari warteg Elis, katanya warteg Elis Lenteng Agung itu kirim makanan. Jadi Wardi berinisiatif, ya udah Kang kita pulang aja, yakin nanti nggak nangis, aku gituin. Ya udah pulang. Akhirnya kita putuskan pulang dan itu Lebaran pertama di mana aku tuh ngelihat kayak rumahku tuh banyak yang antri. Jadi teman-teman saya kasih tahu dulu, rumahku memang sudah rame dengan para bayi-bayi bajang yang aku urus ya. Kemudian makhluk-makhluk gaib yang memang berteman sama saya selama ini, entah yang kenal di mana tuh pas malam takbir datang. Dan aku yang heran adalah aku ndak bisa lihat leluhurku sendiri. Jadi dia bilang, aku mbahmu, aku nenek moyangmu. Yang bisa aku lihat itu adalah sosok-sosok yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia ngakunya mbahku, aku ki mbahmu, Le. Ada 4 sosok yang warnanya itu putih aja. Ada 4 sosok itu warnanya putih aja. Dan aku berkeyakinan yang 2 adalah bapak dan ibuku. Cuma aku tanya sama Wardi, Dek kok aneh ya, Mbah Buyut itu kan mbahku Buyut. Dia mengaku mbahku Buyut karena aku belum pernah melihat. Dan mbahku Buyut yang 2 itu juga nggak bisa aku lihat. Yang Mbah Emprit sama Mbah Kartorejo itu nggak bisa saya lihat, hanya bayangan, hanya berbentuk orang putih yang kayak lampu gitu aja. Sedangkan wajahnya nggak kelihatan. Dan dia mengaku sebagai mbahku juga. Cuman aku nggak tahu itu siapa. Dan aku meyakini bahwa yang 2 adalah ibu dan bapakku. Mungkin nengokin itu. Dan secara spontan aku sempat ngoceh sama Wardi karena pas malam takbir Wardi tutup pintu dan aku ngoceh. Maaf ya teman-teman, aku pengen mempraktekkan pori kejadian. Kok pekok banget sih, bapak mama mau dolan ada mulai hari ini dangi anaknya, kok betul tuh lawangnya. Jadi secara spontan aku ngomong begitu dan aku, kata Wardi gini, kamu ngomong apa Kang? Kata si Wardi kan, enggak ngomong apa-apa. Emang mama pulang? Terus aku ngomong sama Wardi dong, Dek, teman-temanku gaib ini kan beda tempatnya, mereka di dalam, dan yang di luar ini di depan pintu, persis depan pintu, aku melihat ada 4 sosok, teman-teman, ada 4 sosok. Yang 4 sosok ini adalah orang yang berbentuk orang tapi hanya berbentuk orang tapi bentuknya itu kayak lampu gitu loh, kayak lampu orang. Jadi nggak kelihatan mukanya, cuman ya tangan sama kakinya 2, tangannya 2 gitu kelihatan. Cuma bentuk kayak lampu putih. 4 sosok ya, 4 sosok. Kemudian yang 2 ini bisa aku lihat, memang menggunakannya baju-baju Jawa kayak gitulah. Yang 2 ini menggunakan baju Jawa dan yang 2 ini bisa aku lihat nyata. Dan tapi aku nggak kenal sama mereka karena aku nggak mengerti. Aku buyut mulai. Aku buyut suka bapak, aku buyut dari mama katanya. Nah, dari mama. Nah, kebetulan buyutku yang dari bapak kan aku kenal dua-duanya. Tetapi aku tidak melihat itu. Aku tidak bisa melihat. Dan aku sempat berpikir begini, apa yang bisa aku lihat itu yang memang sebetulnya tidak pernah bertemu dengan aku, atau yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, atau justru yang tidak terlihat ini adalah sosok yang memang tidak bisa saya lihat sebelumnya. Aku terus berpikir seperti itu. Apakah memang yang bisa aku lihat secara nyata orang tuaku pulang? Dan aku tuh dari bapak mamaku meninggal, aku selalu cari, kan katanya orang tuh 40 hari meninggal masih di sekitar rumah korinnya.
Aku nyari ya nggak pernah ketemu sampai detik ini. Kalau mimpi ya masih ketemu sama mama sama bapak. Cuman kalau nyari secara nyata gitu loh, maksudnya secara aku sadar bukan tidur tuh nggak pernah ketemu. Dan kayak tadi juga aku sempat ada apa namanya? Ini kok mati toh? Aku tadi malam takbir itu aku sempat yang ngoceh. Kok kamu tuh pekok banget sih, sampai aku ngatain adikku loh. Aku parah loh itu dengan emosiku yang bapakmu datang, mamamu datang karena endang putu nih, endang anaknya kok malah tutup pintu nih gitu. Akhirnya sampai jam berapa itu ya? Sampai jam 3 kami begadang dan tidur geletak-geletak tapi nggak ditutup karena kan rumahnya panas banget guys. Rumahku tuh malam takbir tuh penuh banget. Ada yang anak-anak bayi-bayi itu pada takbir, ada yang sholawat dan takbirnya tuh lucu gitu loh. Ada yang Allah Akbar loh gitu. Karena kan maaf ya teman-teman, maaf sekali lagi, maaf sebelumnya. Anak-anak yang memang ataupun jin yang memang tidak mengaplikasikan Islam di tubuhnya, untuk melafazkan itu pun mereka susah. Apalagi sebelumnya mereka adalah anak-anak kosong yang tidak memiliki tar dulu teman-teman, kok ini mati lampu nih Re? Mereka tuh tidak memiliki agama sebelumnya, tidak diberikan dukungan apapun sama orang tuanya. Bentar ya. Kok mati Re? Urip nih kan. Nah, jadi mereka tuh menyebutkannya seperti itu. Oke, kembali lagi. Dua sosok ini, satu menggunakan blangkon, udeng lengkap, beskap, baju beskap Jawa. Terus yang satu ya pakai baju kebaya, tapi bukan kebaya Jawa, tapi kebaya yang modelnya begini, tapi itu kayak gitu. Jadi aku nih buyutku juga dari Jawa katanya. Aku buyutmu dari Jawa. Dan yang dua ini bisa aku ajak komunikasi. Yang dua ini aku ajak komunikasi dan ngobrol. Maksudnya yang aku buyut mulai endang-endang, aku berkahi kue tok, nggih monggo lah. Karena dia tidak ngapa-ngapain, buat saya nggak masalah dong. Nah, ada 4 sosok lagi yang saya nggak bisa perhatikan. Kalau Mbah Suko, Mbah Kartorejo sama Mbah Amprit itu aku dari seumur hidup gue memang bareng sama mereka. Jadi bukan seumur hidup, maksudnya aku pernah hidup bareng sama mereka dan aku mengetahui wajahnya. Di situ saya nggak bisa ngeliat. Kemudian 2 sosok lagi itu nggak bisa saya lihat. Nggak nongol wajahnya, nggak kelihatan, cuma kayak lampu gitu aja. Terus mbahku buyut sing saka Jawa ngasih tahu, le bapakmu njaluk mbahku apa mbah, aku orang tahu ngerokok, aku sik watu tak gituin. Akhirnya aku heran kan sama Wardi tuh dari sore, dari lepas buka puasa itu ngerokoknya kenceng banget terus. Dan dia tuh biasanya kan rokoknya bukan Surya ya teman-teman, tiba-tiba ganti Surya. Dan percaya atau enggak, Surya itu rokok favoritnya almarhum bapakku. Favoritnya bapakku. Dek, kamu kok gila sih ngerokoknya kayak gitu, ngapain kamu? Gak tahu Kang, aku pengen rokok terus. Kowe kok rokokmu rokok Surya kayak orang tua. Sampai aku bilang seperti itu, jujur. Aku sampai katain dia, kamu tuh kayak orang tua tau gak lo? Rokoknya Surya. Mil aja sana beli mil, aku juga mau ngerokok karena aku gituin. Ternyata secara nggak sadar itu mbahku bilang jaluk mbahku tadi, ternyata tuh mungkin Wardi tuh ngerokokin bapak atau gimana namanya, kita nggak tahu ya teman-teman, entah ada naluri atau apa nggak tahu, aku wallahualam lama jujur aku nggak tahu. Jadi mbahku buyut tadi ngasih tahu, bapakmu jaluk mbahku le, bapakku jaluk mbahku, berarti bapakku mulai mbah, lah aku sing nurut bapak rumah makmu. Sempet aku ada rasa yang aduh, udah tak coba-coba nggak nangis sih. Dan berkali-kali aku minta izin sama Allah, ya Allah aku mau lihat wajah bapak ibuku, ya Allah aku pengen lihat, nggak pernah dikasih. Dan memang nggak ngerti, entah itu tuh hanya jin yang mengkamuflase tubuhnya atau apa, aku nggak tahu ya teman-teman. Maaf, secara batasan aku memiliki batasan itu, dan ngakunya wong tua aku juga aku nggak bisa ngelihat. Kalau Mbah Amprit aku bisa ngelihat, kalau biasanya seumur waktu hidupnya, tapi kok sekarang udah meninggal nggak bisa gitu loh. Dan secara inisiatifku pribadi ya, sebagai seorang anak, ada orang tua datang ke rumah, aku iseng ceritanya, aku iseng sama Wardi, dek bapak itu minta mbako, kata si mbah, kata mbah buyut minta mbako, aku nyelutnya mbah buyut. Jadi aku dari dulu memang mbah manggil mbahku tuh buyut, yot gitu. Dan aku inisiatif dong sama Wardi, ambil gelas kecil gitu, dikasih air putih, coba dek air putih taruh di lepek, terus kamu kasih rokok dah, kasihan siapa tahu bapak mau ngerokok. Saking nganggapnya mereka tuh masih ada. Dan aku sangat berusaha banget, ya Allah izinkan aku buat melihat orang tua aku, ya Allah izinkan aku, selalu minta izin kayak gitu sama Allah. Tapi ternyata sekali lagi saya nggak ngerti kenapa. Dan aku ngomong sama Wardi pun, Wardi cuman, kenapa ya dek aku bisa ngelihat mbah yang dari Jawa, tapi kok ngelihat bapak sama mama nggak bisa, aku gituin. Kata Wardi, nggak bisa lah Kang. Dan aku juga nggak ngerti kenapa jawabannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman indigo yang lain mungkin bisa mengerti atau bisa memahami ini kenapa, alasannya apa, mungkin jenengan boleh klik di kolom komentar. Dan aku jujur
sampai tengah malam tuh mereka duduk di depan pintu nungguin, ngeliatin kita lagi ngapain gitu-gitu. Dan lu ngerti gak sih? Malam malam lebaran yang dimana lu nggak bisa ngumpul sama keluarga kayak gitu kan, jauh, dan orang tua kita udah meninggal, rasanya tuh kayak yang dicapik-capik gitu. Cuman sedihnya, yang saya sedihkan adalah sekali lagi, kenapa saya nggak bisa melihat. Dan jujur maaf sebelumnya, saya tidak mengatakan itu orang tua saya, entah itu kamuflase bangsa jin kah, atau itu hanya bohongan atau tipuan belaka. Jujur pada malam hari itu saya tidak bisa jawab apa-apa, saya nggak bisa mengakses apapun, karena malam lebaran itu tuh malam bebasnya para bangsa jin, malam terbebasnya mereka. Jadi wow, kalau jenengan boleh mengatakan sepadat apa Mas Tulus malam takbir itu, sangat padat sekali teman-teman, padat sekali makhluk gaib yang terpisah. Maksudnya yang dari diikat, dirubas, dibuka gitu, aku nggak ngerti. Nah, aku di sini tuh jujur masih sangat nggak ngerti dan belum memahami kenapa aku justru nggak bisa ngelihat sosok orang tua aku sendiri dalam hal itu gitu loh, pada waktu malam takbir itu. Dan aku masih belum mengerti juga kenapa, dan jujur aku nggak ngerti itu beneran atau kamuflase, nggak ngerti. Kalau emang teman-teman ada yang bisa tahu, ada yang bisa jawab, silakan klik di kolom komentar ataupun DM aku deh, kasih tahu kenapa aku seperti itu. Kadang-kadang karena jujur sih tersiksa juga kan, pengen lah walaupun hanya bisa melihat secara wujud halusnya aja nggak apa-apa, yang penting bisa lihat. Kalau aku sih gitu aja, jadi supaya gimana ya teman-teman, dia ikut seneng lah, namanya kita ngelihat orang tua. Dan percaya atau tidak, aku bukan ngasih sajen ya, aku nggak inisiatif ngasih sajen. Jadi aku sama Wardi itu karena mbahku tadi bilang bapakmu jaluk mbahku. Nah, Wardi itu ngerokok suryanya kayak kereta api coy, kereta itu ngerokoknya dia. Terus ada rokok surya, kan kebetulan Wardi kan ngerokoknya surya, dan almarhum bapakku itu nggak mau rokok selain surya. Selama beliau hidup, beliau tuh nggak pernah mau selain surya. Dan aku inisiatif taruh di lepek, Dek, kasih air putih, Dek, dan jangan diminum, taruh aja di situ, wis nggak usah dipasrah-pasrah kene arti rokok ya ben dirokok dewi, istilahnya begitu. Jadi aku tuh bukan menyiapkan sajen ya teman-teman, aku hanya iseng untuk istilahnya tuh bereksperimen, apakah betul kata mbahku pengen ngerokok, atau mungkin mbahku pengen minum, atau orang tuaku atau mbahku yang datang ke situ tuh pengen minum, ngendangi cucunya atau gimana, atau gimana gitu kan. Dan percaya atau tidak, itu memang nyata guys, airnya itu berkurang loh, dari banyak itu berkurang, dan rokoknya itu udah nggak ada rasanya juga. Satu, bukan karena berkurangnya kita mikirnya gampang yo, bukan dirokok sama bapakku ataupun mbahku ataupun diminum sama mbahku, kan air itu kan nguap toh, di gelas itu bisa jadi menguapkan karena kondisi panas. Terus rokok nggak ada rasa itu karena dia di luar kan, jadi mungkin karena dia ibaratnya itu kata orang tuh ngabar, ibaratnya begitu. Jadi kita nggak boleh susun, dan itu tuh sebetulnya spontanitas. Aku spontanitas siapin gelas deh, kasih air, kasih rokok, bapak ngerokok, aku gituin aja. Secara ini aku cuma bercanda-bercanda doang ya. Oke lah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Pertanyaan kalian tuh selalu nyeleneh, selalu pengen tahu apa yang Mas Tulus lihat, tapi ya mudah-mudahan menambah wawasan. Sekali lagi, memang bukan ketentuan kita untuk menambah hal dimana kita tuh bisa dianggap memiliki kelebihan terus kita bisa mengakses semua hal. Tidak, ternyata ada batasan juga di mana saya tidak bisa melihat orang tua kandung saya sendiri. Dari dulu sampai sekarang saya masih penasaran, dan saya tuh nggak ngerti alasannya apa. Mudah-mudahan suatu ketika nanti saya bisa menemukan alasan itu ya. Dan memang udah kehendak Allah begini mungkin, atau gimana, nggak apa-apa lah. Yang penting minta sehat, lancar, rezekiku bisa untuk menafkahi diriku sendiri, untuk membantu adikku, membantu keluargaku, dan juga bermanfaat buat orang banyak. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak saya dulu buat semuanya. Saya mohon maaf kalau bisa ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, dan ditunggu video-video selanjutnya. Yang baru banget nonton video ini, Mas Tulus minta support dari kalian untuk dipencet tombol subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak, dan please jangan di skip iklannya ya. Terima kasih banyak ya. Thank you, dan thank you. Yang mau sedekah klik kolom deskripsi. Jangan lupa tanggal 19 Mei 2021 Mas Tulus hadir di Desa Banyuresmi Garut yang mau merapat ke sana ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.